Selamat datang kembali. Hari ini kita mau dalemi lagi pemikiran menarik dari Jim Collins. Ya, ini dari materi tambahan dia di tahun 2020 ya, untuk buku B 2.0 itu. Betul, yang merupakan kelanjutan dari prinsip Build to Last sama Good to Great. Nah, fokus kita kali ini sesuatu yang sering bikin kita gimana ya, agak stres mungkin. Tenggat waktu, deadlines. Ah ya, deadlines. Tapi Collins ini punya pandangan yang kayaknya agak beda nih. Dia bilang deadline yang pas itu malah jadi kunci kebebasan. Agak aneh ya kedengarannya. Kedengarannya emang gitu, tapi menarik banget. Jadi sumber kita spesifik dari bagian pandangan Jim dari tahun 2020 di bab keunggulan taktis ya. Oke. Nah, misi kita sekarang ini kita mau coba bongkar bareng Anda, gimana sih deadline yang sering kita anggap kayak rantai gitu ya. Malah bisa jadi kerangka kerja yang membebaskan, bahkan mendorong kinerja puncak kalau benar terapinnya. Sip. Mari kita bedah. Oke, jadi Collins langsung bilang nih, deadline itu bukan cuma tanggal di kalender. Bukan itu. Ini sebuah komitmen. Serius banget dia bilangnya. Ada cerita bagus soal ini waktu dia renovasi rumah. Ah, ya yang itu, kontraktornya ya? Iya, awalnya santai banget gitu, kerjanya lambat. Tapi begitu Collins ngomong tegas, dia bilangnya, "Dengar ya, ini bukan deadline saya. Ini deadline Anda. Anda yang janji selesai tanggal segini." Wah, langsung beda katanya. Langsung ngebut ya? Langsung. Hasilnya, selesai pas waktu bukan telat, cuma mepet 15 menit sebelum batas akhir. Nah, cerita itu kayaknya nangkep banget intinya ya. Deadline itu baru ada giginya, baru ngeefek kalau ada komitmen pribadi yang kuat. Dari orang yang ngerjain ya? Oke, komitmen pribadi. Ya. Terus yang menarik, gimana komitmen itu dibangun? Collins nyebut ada seninya nih buat netapin deadline. Bisa aja sih dipaksain dari atas, tapi seringnya lebih manjur kalau dinegosiasiin. Dinegosiasiin gimana tuh? Dia sendiri biasanya minta timnya dulu. Kira-kira realistisnya kapan nih bisa selesai? Dia minta usulan deadline. Baru deh diskusi bareng, sepakat di tanggal yang oke buat semua. Oke. Jadi ada diskusi. Ada diskusi. Tapi nih tapinya, begitu udah deal tanggalnya, ada satu syarat mutlak. Nggak bisa ditawar. Toleransi 0 buat keterlambatan. Wah, toleransi 0. Kedengerannya agak keras ya. Apa ini nggak bikin orang jadi takut ambil resiko? Atau takut ambil proyek yang susah gitu karena khawatir meleset? Gimana dia nyiimbanginnya? Nah, pertanyaan bagus. Kuncinya balik lagi ke syarat berikutnya. Harus ada orang yang tepat di tim. Ini penting banget buat Collins. Orang yang tepat. Maksudnya? Maksudnya, budaya deadline yang efektif ini cuma jalan kalau diisi sama orang-orang yang ya emang udah punya disiplin diri tinggi. Mereka ini tipe orang yang berani bilang enggak kalau deadline-nya emang nggak masuk akal buat mereka. Oke. Berani nolak ya? Berani nolak, tapi sekalinya mereka bilang iya, udah, itu jadi tanggung jawab penuh mereka. Mereka bakal lakuin apa aja buat nepatin janji itu. Buat mereka, deadline itu udah kayak janji pribadi. Oke. Jadi bukan soal tanggalnya aja, tapi siapa yang berkomitmen sama tanggal itu. Kapasitas dan integritasnya ya. Masuk akal sih. Collins juga ngasih peringatan kan? Betul. Dia wanti-wanti. Kalau telat itu jadi biasa, terus selalu ada aja alasannya, ya udah, deadline jadi ompong, nggak ada artinya. Malah bisa ngerusak budaya kerja. Terus gimana nyambungnya ini ke ide kebebasan tadi? Kok bisa deadline yang ketat malah bikin bebas? Nah, ini dia nih intinya. Konsep kebebasan dalam kerangka kerja. Freedom in a framework. Menurut Collins, budaya disiplin terbaik itu bukan soal ngontrol orang ketat dari atas. Bukan soal banyak aturan jelimet. Bukan itu ya? Bukan. Malah sebaliknya, ini soal nemuin orang-orang yang emang udah disiplin dari sononya. Orang yang pengen tanggung jawab, pengen nepatin komitmen. Nah, kalau udah punya orang kayak gitu, kita bisa kasih mereka keleluasaan. Kebebasan buat berkreasi, cari cara terbaik selesaiin kerjaan. Tapi, kebebasan itu ada di dalam kerangka tanggung jawab yang jelas. Salah satunya ya deadline itu. Saya ngerti sekarang. Jadi kerangkanya, termasuk deadline, itu ngasih batasan yang jelas. Pagar gitu ya. Tapi di dalam pagar itu, lapangannya luas buat bergerak. Menarik sih ini, soalnya kita sering mikir disiplin itu ya lawannya bebas, lawannya kreatif. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke ide Collins yang lebih gede lagi, kejeniusan dan the genius of the end.
Kemampuan buat gabungin dua hal yang kelihatannya musuhan, tapi sebenarnya bisa saling nguatin. Oke, apa dan apa nih? Dalam kasus ini, gabungin budaya disiplin dan etos kewirausahaan atau inovasi. Banyak perusahaan jago di salah satu. Disiplin banget atau kreatif banget. Tapi yang bisa dua-duanya, itu jarang. Iya juga ya. Nah, deadline yang efektif, yang didukung orang yang tepat dan komitmen kuat tadi, itu jadi salah satu alat paling ampuh buat nyiptain kombinasi ajaib ini. Disiplinnya jaga fokus sama eksekusi. Kebebasan dalam kerangkanya memungkinkan inovasi muncul. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, kenapa sih kita perlu paham soal deadline ala Collins ini? Pentingnya di mana? Penting banget. Karena ini ngubah cara kita lihat dan pakai deadline. Kalau benar terapinya, ada orang yang pas, komitmennya jelas, tanggalnya realistis tapi ditegakkan tanpa toleransi, deadline itu bukan lagi alat buat ngekang atau ngatur-ngatur kecil. Bukan buat micromanage ya? Bukan. Justru sebaliknya. Dia jadi mekanisme buat, memfasilitasi kinerja tinggi, buat numbuhin rasa tanggung jawab pribadi, dan ngasih otonomi yang berarti tapi dalam struktur yang jelas. Ini cara buat dapat disiplin dan kreativitas sekaligus, yang ujung-ujungnya ngebebasin potensi terbaik tim Anda. Gak peduli Anda manajer, anggota tim, atau bahkan freelancer yang netepin deadline buat diri sendiri. Oke, jadi kesimpulan utamanya, lupain deh deadline sebagai cambuk. Anggap aja kayak pagar pembatas yang jelas di lapangan bermain yang luas. Biar kita bisa main bebas, tapi tetap aman dan ada arah tujuannya. Ini soal bangun budaya kebebasan yang bertanggung jawab. Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, lihat deadline di kerjaan atau proyek Anda sekarang. Rasanya kayak borgol yang ngikat, atau malah kayak kerangka yang justru ngasih kejelasan dan fokus buat Anda berkarya? Refleksi yang bagus. Terus, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai ambil buat menerapkan prinsip kebebasan dalam kerangka kerja ini? Biar deadline itu jadi pendorong, bukan malah jadi penghambat. Nah, ini pemikiran buat Anda eksplorasi lebih lanjut.